Ya, halo. Silakan yang mau join-join. Udah? Halo, selamat malam. Woi, langsung jam ini. Palembang Info masuk. Semua masuk. Sebentar lagi saya akan ngobrol dengan ini praktisi branding. Guru branding, guru saya juga, Pak Subiakto Priyo Sudarsono. Kita akan bicara tentang branding habis-habisan malam ini ya. Halo Bayu. Wah. Halo Om Helmi. Bayu Gustama. Malam Pak, sehat selalu, amin. Ya. Kita lagi ngundang Pak Bi dulu. Silakan Pak Bi masuk. Silakan yang mau gabung. Rizal, gimana Bang MU? Enggak gue pikirin. Oke. Kok unable to join, Pak Bi? Kita masih menunggu Pak Biakto. Malam ini kita akan bincang-bincang masalah branding. Oke, Pak Bi masuk. Hai Pak Bi. Wih, ganteng banget. Hai. Ganteng dari mana? Biasa aja. Ganteng pada mukanya. Pada zamannya. Apa kabar Pak Bi? Baik, Mas Helmi. Wah, sibuk bener nih saya ikutin di IG-nya. Keliling terus. Sok sibuk. Mumpung Pak Bi. Ini udah mulai banyak yang apa masuk Pak Bi. Jadi terima kasih kemarin kita seminar branding. Yang kemarin ada Pak Bi itu wah luar biasa. Dan Pak Bi jadi superstar. Banyak yang minta lagi. Jadi artinya memang ya masih banyak betul apa teman-teman ya yang kepengen tahu tentang branding ya Pak Bi ya. Ya. Jadi betul. makanya ya silakan Pak Bi. Ya, sebetulnya udah kemajuan, Mas. Kalau saya ingat-ingat itu tahun 2014, waktu pertama kali saya nyebur ke teman-teman UKM ya, terutama. Waduh, sedih sekali, Mas. Pemahaman tentang branding masih sekitar merek logo. Merek sama logonya ketukar-tukar mereka. Iya, tadi betul. Saya oh ya teman-teman yang ingin nanya ke Pak Biakto malam ini ya silakan ditulis di kolom komen, nanti akan saya bacakan ya beberapa yang menarik untuk kita angkat supaya kita tanyakan kepada pakarnya, kepada praktisinya. Itu selalu nggak mau Siap. Karena praktisi. Apa bedanya pakar sama praktisi, Babi? Kalau pakar itu passionnya di bidang branding. Oke. Lalu lulus SMA, S1 ngambil branding. S2 ngambil branding. S3 ngambil branding. Sehingga ilmu tentang branding itu menguasai sekali. Ya. Jadi itu pakar. Tapi kalau praktisi itu kayak ini Mas, kayak empuk keris gitu. Jadi dokter profesor keris kalau dia dipeseni keris, dia cari empunya. Empunya yang bikinin gitu. Nah, saya ini tukang bikin aja, Mas. Jadi bukan sekolahan, bukan. Oke, jadi kalau pakar itu lebih kepada akademisi kali Pak Bia? Lebih akademisi, betul. Oke. Baik, Pak Bi, ini udah banyak yang nanya ini. Sekali lagi yang nanya MU saya nggak layanin ya, nanti kolomnya usut. Saya siaran dengan Koci, nanti kita bahas habis-habisan. Ya, jadi kesabaran saya lagi diuji karena MU-nya kalah melulu. Oke, dia dari Crackdown, Pak Bi. Crackdown itu anak Bandung yang bikin meja keren banget dari digabung resin. Bagaimana
supaya branding itu terkenal sampai internasional tuh pertanyaan Pak Bi? Ya, nah dari pertanyaannya saya sudah tahu kalau Ya. yang nanya ini masih berpikir brand itu adalah nama, Oke. gitu. Jadi kalau brand itu berbasis nama, memang setengah mati kita untuk memperkenalkan apalagi ke seluruh dunia. Karena harus ada awareness, harus Ya. ada interest kan gitu ya. Oke. Nah, tapi Ya. kalau yang kita maksud dengan brand itu adalah value ya, maka rasanya sih akan lebih cepat ya daripada merek gitu. Oke. Oh gitu Pak Bi ya. Jadi Ya, kalau yang tadi itu yang Pak Bi terang berikutnya masalah border itu nggak ada persoalan ya Pak Bi ya? ya kalau value-nya yang dikedepankan, maka itu nggak ada persoalan. Oke Pak Bi, Gitu. ini Moya underscore ID. Gimana caranya storytelling produk tapi nggak terasa hard selling Pak Bi? Ya, storytelling itu memang soft selling ya. Hmm. Karena kalau hard selling itu ngomongin keunggulan produk, tapi kalau storytelling itu kan story sekitar produknya. Ya. Kalau hard selling itu story tentang produknya. Oke. Jadi begitu ya Pak Bi ya? Karena Ya, betul. saya kalau siaran gitu, kalau terlalu hard selling orang langsung pergi tuh Pak Bi ya. Jadi Ya, masih betul. Pak Bi ya. Ya, Mas Helmi terkenal dengan storytellernya. Hmm. Oke. Ceritanya itu yang membius orang-orang gitu. Oke. Oke, Pak Bi. Saya dengar Pak Bi mau ada seminar lagi ya, Pak Bi ya? Ya, tanggal 18, Hmm. 19, 20, 3 hari, itu kita bikin workshop ya online itu Ya. tentang magnet branding ya. Oh. Bagaimana Anda menemukan value yang menarik minat dari konsumennya. Hmm. Oh, jadi branding yang punya magnet, yang menarik ya, Pak Bi ya? Betul. Ya. Jadi apa aja yang bisa di unsur-unsur supaya branding kita itu punya daya magnet gitu apa Pak Bi? Ya, jadi sebetulnya kan kalau kita runut ya, Ya. bisnis itu memang yang dicari cuan. Itu betul. Hmm. Betul. Nah, cuan itu baru datang kalau ada transaksi. Oke. Nah, transaksi baru terjadi kalau ada traffic. Hmm. Nah, traffic ini baru mendatangi kita kalau kita punya daya tarik atau atraksi. Oke. Nah, kalau kita menggunakan 4P, Product Price Place Promotion, kita beranggapan bahwa daya tarik itu cukup 4 itu saja. Padahal Produknya bagus, harganya murah, distribusinya betul. rata, promosinya gila-gilaan gitu ya. Padahal ada 16, Mas. 16. Masya Ada Allah. 16. Ya, itu yang jarang diketahui teman-teman. Gitu. Karena mereka biasanya menggunakan marketing modern 4P yang modern pada zamannya. Zamannya alias udah kuno. Jadi teman-teman Ya, itu. udah diingetin Pak Bi, 4P itu udah kuno. Jadi ini ada Ya, Bang, ini akan dibongkar Pak Bi ya bisa-bisa nanti di seminar nanti Pak Bi ya. Tanggal berapa tadi Pak Bi? ya. Tanggal 18, 19, 20 Agustus. 3 hari berturut-turut. 3 hari berturut-turut ya. Karena On, ada 15 langkah yang harus dibongkar ya. Jadi itu kenapa Mas Hilmi putus-putus? online. Online betul. Oke, online. Permintaan dari teman-teman yang di pinggir-pinggir sana. Jadi nggak perlu datang ke Jakarta karena tiket lagi mahal Pak Bi ya. Iya betul, tiket mahal. COVID lagi naik lagi. COVID lagi naik lagi ya. Jadi menurut saya itu
Satu harinya berapa jam, Pak Bi? Satu hari 3 jam lah, 3 jam. Karena kalau online, terus saya bikin 8 jam gitu, wah itu bisa, gangguannya banyak sekali. Nanti kalau saya punya waktu, saya ikut ya, Pak Bi? Siap, siap. Anda ditunggu. Ya, Kak, saya itu berguru terus lah ya. Pak Bi, ini ada pertanyaan dari Janua Erba. Pak Bi, izin mau tanya bagaimana tips agar bisa mendapatkan tagline yang pas untuk produk kita agar mudah diingat orang. Wah, ini ilmu banget ini. Ya, saya tidak ngasih tips. Karena tips itu biasanya recehan dikasih ke orang yang bekerja baik. Gitu. Kalau trik saya juga nggak mau karena trik itu tipuan, Mas. Okay. Jadi yang saya kasih saran itu ya, yang saya kasih itu saran aja. Bagaimana cara membuat brand kita tadi atau dikenal ya? Ya, atau slogan tadi? Tagline. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Jadi pada zamannya itu kalau bikin brand itu cukup dengan value saja. Oke. Tuh, cukup value. Tapi kemudian di zaman sekarang nggak cukup. Harus ada call to action. Gitu. Ya, CTA. Jadi brand itu value ditambah CTA. Nah, di workshop saya tanggal 18 ini adalah bagaimana menemukan value. Oke. Gitu. Nah, sementara ada workshop lain ya sebelum ini ya bagaimana caranya menemukan CTA. Gitu. Jadi ada 2 workshop nih Mas. Yang kalau offline di bulan September nanti jadi 1 nih. 2 hari berturut-turut. Gitu. Luar biasa. Hari pertama itu CTA, hari kedua value. Jadi digabungkan menjadi brand. Wow, luar biasa. Oke, Pak Bi, ini ada yang nanya, nanti dapat materinya nggak Pak Bi? Soalnya kalau online itu kadang-kadang materinya putus-putus, mereka tidak bisa dapat utuh tuh katanya. Ya, jadi peserta online itu akan kita undang ke member area, di mana di situ bisa melihat video tutorial kita dan juga rekaman dari workshopnya. Oh, oke. Akan dikasih semua ya? Ada di ini Mas, di member area, tapi nggak kita bagikan. Karena kalau dibagikan, besoknya muncul di Shopee Mas, sudah ada harganya. Habis dagangan kita. Habis dagangan kita. Harap dimengerti ya. Oke. Pak Bi, ini ada dari Nadia Sinta. Buku yang bagus buat personal branding apa Pak Bi? Personal branding. Ya, banyak itu banyak. Tetapi biasanya sepotong-sepotong ya. Jadi teman-teman tuh tidak menggabungkan jadi satu. Nah, kebetulan akhir bulan ini karena permintaan dari banyak pihak, Mas, saya bikin webinar ya atau ya webinar tentang personal branding. Jadi terutama para caleg nih, Mas. Iya, sebenarnya. Caleg-caleg. Nah, kalau teman-teman mau tahu buku personal branding yang paling bagus, nah, yang punya Mas Helmi. Itu tidak diragukan lagi. Saya baca terus itu. Udah Arius. Tapi ilmunya belajar dari Pak Bi. Pak Bi, ini ada yang nanya, itu seminar magnet brandingnya bayar berapa ya Pak Bi? Ya, sekitar 5-an lah. 5 sekian. Ilmunya ya Pak Bi? Ya, Anda bayangkan, saya kan punya pengalaman 50 tahun ya Mas ya. Dan 50 tahun itu nggak mulus Mas, jatuh bangun kan. Nah, ini kalau Anda ikut workshop saya, Anda nggak perlu ikut-ikut jatuh bangun 50 tahun kayak saya. Jadi kalau 5 juta katakanlah untuk pengalaman 50 tahun, jadi setahunnya Anda cukup bayar 100.000 tuh. Kok dihitung gitu? Betul. Pak Bi, dari apa? Doli Antoni sama Dika Prastio 16. Daftarnya di mana dan ikut workshopnya bagaimana Pak Bi?
Saya kira apa namanya di biolinknya Mas Helmi juga ada ya. Oh, nanti kita buat kalau gitu ya. Nanti kalau Ya, saya rekam ya di Biolink, saya pernah ini juga, nanti saya lihat di situ aja ya, saya akan ya, saya sampaikan lagi ya biar yang tertarik. Tapi yang jelas saya ya, ikut. Oke. ya, karena untuk memudahkan teman-teman ya, terutama dari komunitas Mas Helmi, itu Ya. biasanya kita kasih linknya di bio linknya Mas Hmm. Helmi. Jadi dengan demikian teman-teman nggak usah cari kemana-mana, udah langsung ke situ aja. Siap. Oke, Pak Bi, ini dari Pancara_R. Apakah memungkinkan kalau semisal kita sebenarnya di kelas tertentu, tapi kita sedikit downgrade untuk mendapatkan pasar yang lebih luas? Semisal sekarang ini saya manage beach club, tetapi saya perlakukan sebagai beach bar. Wah, aku beach club, beach bar aja nggak ngerti bedanya, Pak Bi. Ini nanya apa ngetes? Ya, sebetulnya ini ya teman-teman. Jadi mau Anda itu naik kelas ya, atau mau turun kelas, itu sebetulnya nggak masalah sama sekali. Oke. Selama value-nya itu cukup lebar ya, cukup luas. Ya. Kalau misalnya gini, Anda bikin bar untuk orang bangun pagi. Nah, karena setiap orang pasti bangun pagi kan. Nggak peduli kelasnya yang mana, mau kaya, mau miskin, ya bangun pagi. Nah, maka itu akan direspons dengan baik. Oke. Jadi Pak Bi udah cukup menjawab. Pak Bi, wah ini ada dari Dwi Cruz. Salam dari USA ikut menyimak. Orang kampung Wah, Baik, temannya Mas Helmi itu pasti. iya. Saya nggak punya teman di Amerika. Mendingan di Cruz saja, di Amerika di daratan banyak tembak-tembakan sekarang. Aku baru diupdate tadi Pak Bi, di sana orang bisa buat pistol sendiri pakai 3D printing. Mengerikan ya Pak Bi. Wow. Iya, segitu. Mengerikan. Karena kan legal, bawa senjata sekarang boleh di Amerika. Oke, kita tinggalkan masalah itu. Pak Bi, siapa yang menurut Pak Bi harus ikut seminar magnetic branding, magnet brandingnya Pak Bi? Ya, sebetulnya kalau mau saya pertajam, itu adalah teman-teman UKM yang siap naik kelas. Teman-teman Jadi, UKM. Oke, terus? yang siap naik kelas. Karena ada UKM yang jualan hari ini buat makan besok tuh ada. Nah, sekarang kalau Anda sudah punya 10 cabang, kemudian Anda siap untuk memvalue valuasi perusahaan, business value-nya berapa, brand value-nya berapa, monggo silakan ikut workshop saya. Oke. Ini Pak Bi dari Romi NPA. Pak Bi, apa ketika ikut kelas magnet branding ini harus ikut step kelas sebelumnya? Telat nggak kalau saya baru tapi startnya langsung dari magnet branding? Jadi dia belum pernah ikut kelas Pak Bi sebelumnya. Oh ya, jadi kalau ikut magnet branding itu kan sebetulnya kelas yang kedua. Karena yang pertama itu sangat basic ya. Sangat basic kita membahas tentang branding, marketing dan selling. Bedanya apa, tugasnya apa, fungsinya apa, kita kupas habis dan kemudian kalau Anda akhirnya menemukan bahwa dari marketing, branding dan selling itu yang membuat pembeli menjadi pelanggan adalah branding, maka saya ajarin cara bikin brand gitu. Oke. Tapi kalau dia ikut langsung jam ke magnet branding nggak apa-apa juga? No problem. Oke. Nanti habis itu ngulang lagi ke awal juga silakan Pak Bi ya. Ya, betul. Pak Bi terkenal dengan workshopnya bisa bikin brand. Termasuk saya angkatan ke-7 atau ke-8. Iya, betul. Yang bilang Pak Bi agak kaget waktu itu. Dan saya dapat
Ilmunya Luar biasa. tapi sekarang. Ya, Pabi ini ada yang nanya ya, tuh Mas. apa? Jadi sebaiknya branding dulu apa selling dulu? Yes. Nah, itu nanya sekaligus ngetes. Ya. Brand dulu. Ya, jadi banyak teman-teman UKM yang berpendapat bahwa branding itu ntar aja. Ntar aja. Sekarang selling dulu. Yang penting laku. Yang penting laku dulu, punya duit dulu, baru Hmm. kita bikin brand. Itu Oke. nggak salah, tapi nggak benar. Gitu. Asal tapi kaki. Oke. Mengapa? Mengapa? Begini, Mas. Ketika Anda memutuskan fokus pada selling dan tidak melakukan branding, jangan Anda kira bahwa proses branding itu berhenti, Mas. Ya. Karena proses branding itu tetap berjalan meskipun Anda tidak melakukan branding. Siapa yang melakukan branding? Seperti yang dikatakan oleh Jeff Bezos, orang lain yang nge-branding Anda. Iya. Jadi kalau Anda jualan ngasih diskon 50%, diskon 50%, maka Anda di-branding oleh konsumen Anda sebagai raja diskon. Nah, kalau sudah ada raja diskon, Anda nggak bisa jual normal. Oke. Gitu. Susah Nah, berikutnya. ketika Anda pada posisi itu, datang ke saya, kemudian, tapi saya di rebranding dong. Wah, saya nggak sanggup. Udah kadung. Sudah terlambat. Udah kadung. Iya, betul. Ya, dari Pak B saya belajar bahwa kalau kita tidak membranding produk atau diri kita, jangan salahkan kalau orang yang akan membranding produk atau diri kita. Begitu Pak B ya? Betul, betul. Nah, ini ada yang bagus nih, Maju Jaya Optindo. Oke. Branding dulu, Pak Bi. Betul. Karena apa? Karena branding itu Anda menemukan value Anda. Jadi kalau Anda sudah menemukan value-nya, kemudian Anda baru create produknya, Ya. nah itu lebih baik daripada produknya dulu, baru edit value-nya. Nah, itu lebih repot. Jadi waktu dia create itu gak ada pertimbangan ya? Nggak pertimbangan, pokoknya pertimbangannya cuma, wah ikut tren. Wah, lagi disukai gitu ya. Lagi disukai. Jadi tidak ada value apa nih yang mau diciptakan. Oke, Pak Bi, ini ada dari Alfi Nadan Sar. Pak Bi, Pak Helmi, Pak Bi aja nih. Cara bisa awet muda bagaimana gitu. Terutama Pak Bi. Pak Bi udah 70 berapa Pak Bi? 73 tahun ini. Bukan 37. Tetap muda. Harus terus melakukan sesuatu yang bermanfaat orang lain, membantu orang lain. Begitu ya Pak Bi ya? Betul, relevan. Anda harus relevan. Oke. Baik, ini pertanyaan menarik-menarik ini. Oke, masih nanya. Kaos Emblo Jogja. Maaf, bahas apa ini? Embo aku. Pokoknya dari tadi kita berbusa-busa ngomongin branding, masih nanya gitu ya. Oke. Pak Bi tapi belum punya dananya. Nabung dulu deh. Semoga bisa ikut workshopnya Pak Bi next time. Ini dari Daucinia udah kita doain bisnisnya maju ya Pak Bi ya. Ya. Okay. Mau tahu cara bikin brand tanpa dana juga saya kasih tahu. Kalau mau saya kasih tahu. Boleh Pak Bi, kalau Pak Bi ini berbaik hati untuk memberitahu bagaimana ya, begini. Ya. Sekarang yang mau di branding orangnya apa produknya gitu ya. Atau restorannya gitu. Nah, katakanlah Anda punya restoran sate kambing. Nah, karena terus? Sate kan dibakar-bakar. Di satu jalan itu ada 10 restoran, Mas. 10 restoran. Nah, semuanya dianggap sama. Oke. Bagaimana kita bisa beda dan menjadi tujuan dari konsumen-konsumen. Karena kalau ada 10, yang paling diuntungkan yang di ujung jalan, Mas. Ya. Suara Pak Bi hilang nih. Pak Bi suara hilang, Pak Bi. Teman-teman tolong
Suaranya Pak Bi apakah kedengaran di teman-teman? Di saya hilang. Pak Bi suaranya hilang. Suaranya Pak Bi hilang. Mungkin ininya Pak Bi kali harus dicopot. Suaranya hilang. Mungkin ditarik aja Pak Bi. Suaranya langsung aja, nggak usah pakai. Mungkin nggak usah pakai kabel Pak Bi. Mungkin nggak usah pakai kabel Pak Binya. Tadi kayaknya nggak pakai kabel ya? Suara Pak Bi hilang. Nah, oke, nanti kita Pak Bi. Kalau gitu kita tunggu. Oke, sementara menunggu Pak Bi, sekali lagi ini no way lah ya kita mau sukses dalam bidang apapun kalau kita tidak kenal brand, kalau kita tidak punya brand. Yang mau jualan produk, produknya harus punya brand. Brand itu kan yang membedakan dengan produk yang lain. Di perusahaan juga begitu ya. Jadi nggak mungkin juga kita bisa membuat perusahaan yang sukses kalau tidak punya brand. Ya, brand itu kan diferensiasi yang membedakan kita dari orang lain. Ya, Pak Bi udah. Hai Pak Bi. Masih nggak ada suaranya Pak Bi. Mungkin Pak Bi nggak usah pakai ini kali. Tidak usah pakai apa earphone. Testing. Nah, ini bagus, ini bagus. Oke. Udah kedengeran ya? Halo Pak Bi. Ya, udah kedengeran. Ya, halo. Tadi Ya. ngomong betapa pentingnya brand. Personal branding juga untuk membedakan diri kita daripada orang lain ya. Oke. Baik, dilanjutkan tadi Pak Bi mau nerangin apa? Hilang lagi. Oke. Pak, ini ada pertanyaan dari Aryan Ibrahim Hasan. Alhamdulillah setelah banyak belajar dari Pak Bi, saya bisa mendapat value dari produk dan mendapat brand positioning seperti yang saya inginkan di mata customer. Wah, ini cuman dia memberitahu gurunya gitu. Pak Bi, brand positioning itu apa sih Pak Bi? Ya, Pak Bi, brand positioning itu apa ya? Waduh, suara Pak Bi kembali lagi hilang. Ya, hilang lagi. Pak Bi, suaranya hilang lagi. Kabelnya dicabut aja, Pak Bi. Pak Bi bisa nggak kabelnya dicabut aja, nggak usah pakai kabel. Pak Bi nggak usah pakai kabel, langsung aja. Coba Pak Bi ngomong. Nggak usah pakai kabel kali, Pak. Tes. Nah, itu bagus. Oke, Pak Bi. Ini kalau ini malah pakai kabel. Okay. Ya, siap. Itu apa, Pak Bi? Brand positioning itu apa, Pak? Pak Bi nggak bisa dengar saya. Ini saya dengar, Mas Helmi. Tadi putus-putus, Mas. Ya, brand positioning itu apa, Pak Bi? Brand positioning itu bagaimana menempatkan brand kita atau produk kita ke dalam benak konsumen. Contohnya, Mas Helmi, kalau saya tanya, Mas Helmi tahu nggak warna pelangi apa aja, Mas Helmi? Mejiku Hibiniu. Michiku Ipiniu itu adalah jembatan Goldinya, Mas. Ya, merah, jingga, ya. Kuning, hijau, biru, nila, ungu. 7. Ya. Dan itu yang apa namanya? Yang membuat Anda ingat warna dari pelangi itu. Karena ada jembatan Goldinya. Ya, kita nyebutnya tangga terus, Pak Bi? Nah, tagline itu kira-kira seperti jembatan Goldi. Gitu. Nah, orang supaya diingat itu membutuhkan tagline agar supaya gampang diingat oleh konsumen. Gitu. Jadi brand positioning itu adalah bagaimana kita memposisikan produk kita atau service kita ke dalam benak konsumen. Oke. Jadi caranya bisa ngasih contoh nggak, Pak Bi? Begini. Ini saya sederhanakan, Mas ya. Cara berpikirnya begini. Jadi ada
pepatah yang dikatakan oleh Walter Landers. Walter Landers mengatakan, product are made in the factory, but brand created in the mind. Ya. Product made in the factory, brand created in the mind. Nah, di dalam mind konsumen, di dalam pikiran konsumen, itu praktisi brand kayak saya itu melihat seperti filing cabinet, Mas. Filing cabinet. Jadi ada laci-laci gitu, Mas. Nah, setiap laci itu merepresentasikan produk kategori. Nah, kalau mengingat produk kategori, Mas Helmi bisa ingat nih, kategori mobil, ada berapa kategori? Ada mobil pickup, ada mobil ini, terus kemudian sate, ada sate ayam, ada sate kambing, ada. Jadi laci itu mewakili jumlah produk kategori. Itu ribuan, Mas. Kita patut bersyukur Tuhan memberikan kemampuan itu. Masalahnya, di dalam laci itu, Mas, itu cuma muat 7 merek. Ya, ada keterbatasan. 7 merek. Keterbatasan kita mengingat. Nah, sehingga 7 merek ini berebut menjadi top of mind. Gitu. Nah, untuk jadi top of mind itu, kita butuh positioning. Positioning agar supaya membedakan dari lawan. Nah, kalau positioning itu sangat kuat, Mas, kuat banget gitu ya, maka dia akan membangun produk kategori baru. Nah, itu dia tuh. Contohnya, di dalam kategori sebagai master ceremony. Mas Helmi ini adalah master ceremony yang apa supaya beda dari yang lain. Nah, itu Oke, paham. Itu yang namanya itu positioning. Ya. Saya kalau itu contohnya sebagai MC untuk acara yang formal, ya Pak Bia. Formal, ya. Yang kadang-kadang harus menggunakan bahasa Inggris, gitu ya Pak Bi? Tuh, ya. Ya kayak Pak Pabi adalah praktisi brand yang 50 tahun. 50 tahun. Kalau saya MC yang ya Pak Bi ya, harga juga kan ini Pak Bi, betul ya? Oh iya. Karena ada orang yang mau belinya yang mahal, ada yang harga yang murah. Oke, paham. Baik, teman-teman jadi kebayang ya, saya aja masih banyak yang belum saya paham tentang branding, kecuali tentang personal branding. Oleh karena itu, ya saya sangat mengundang teman-teman untuk ikut seminar. Karena Pak Bi kita manfaatkan. Ya selagi beliau masih kuat, ingatannya luar biasa, ya walaupun usia udah kepala 7 gitu, dan mau share teman beliau. Jadi ini, dan beliau rutin memberikan seminar, tapi seminar kali ini, webinar kali ini ini baru pertama kali jadi Pak Bi ya, yang mengenai branding, enggak juga? Enggak juga, udah sering, udah berapa angkatan. Udah berapa kali, tapi tidak sesering yang reguler ya? Ya, enggak sesering yang reguler. Ya, Pak Subiakto mengundang teman-teman, ya jika ingin belajar dari Pak Bi, ya beliau membuat webinar 3 hari online, setiap hari 3 jam, akan membahas tentang topiknya adalah magnet branding. Ya, magnet branding. Untuk cara daftarnya, silakan lihat di IG post saya. Saya sudah pernah ada posting tentang ini, lihat di captionnya, di situ ada cara untuk Anda untuk mendaftar. Saya pun juga akan ikut. Ya, siap. Angkatan dengan saya gitu, karena saya belum pernah dapat tentang magnet branding. Jadi menurut saya ini menarik. Tapi barangkali bisa diurai. Yang akan dibahas di dalam magnet branding ini apa nih, Pak Bi? Ya, dalam magnet branding itu ada 15 langkah ya, Mas ya. 15 langkah. Nah, langkah yang ke-15 itu adalah experience. Oke. Nah, langkah ke-14 itu adalah tagline. Langkah ke-13
logo. Langkah ke-12 merek. Gitu. Jadi bayangkan, banyak orang yang bikin merek pada langkah pertama. Iya juga ya. Di dalam brand Canva saya, merek itu langkah ke-12. Di mana sudah melalui 11 langkah untuk menemukan value dan call to action-nya. Oke. Itu, Mas. Jadi walaupun ada anomali Pak Bi ya. Dulu ya. waktu saya sering membuat acara TV Pak Bi, saya pernah membuat produk judulnya dulu Pak Bi. Waktu saya membuat acara termehek-mehek. Karena saya seneng banget dengan ini, seksi gitu, Natal gitu. Saya taruh di belakang mobil saya. Saksikan sebentar lagi persembahan Triwarsana, termehek-mehek. Anak buahku nanya, Pak ini akan jadinya apa? Apakah kuis? Apakah reality show? Aku bilang, Mboh, pokoknya taruh dulu. Itu value-nya udah dapat, Mas. Itu value-nya udah dapat. Karena termehek-mehek itu langsung memberikan kesan, waduh, gue lagi susah nih. Termehek-mehek gue. Gitu. Yang kedua, itu call to action juga, Mas. Gitu. Karena termehek-mehek itu siapa yang mau Mas termehek-mehek? Kan nggak ada yang mau. Yang saya tahu Pak Bi, banyak orang akhirnya nonton itu acara karena itu dulu kita mencetak rekor ya karena ratingnya 9, 13 rating loh Pak Bi. Mengalahkan sinetron. Ya. Karena judulnya iki opo iki. Jadi nonton itu gara-gara aneh iki opo iki. Gitu. Iya, luar biasa. Saya selalu ngikutin itu dulu kuisnya Mas Helmi. Iya, terima kasih. Pak Bi, ini ada dari Nursian. Tadi Pak Bi bilangin tentang orang jualan sate kambing yang diuntungkan yang paling ujung jalan. Kelanjutannya apa yang? Ya, karena tadi putus-putus. Ya. Betul. Jadi ketika warung sate Anda kepingin dikenal dan menjadi tujuan utama dari teman-teman, bagaimana caranya untuk membuat brand tanpa harus keluar biaya. Jadi Anda panggil pagi-pagi gitu ya, semua staf dikumpulin, termasuk tukang parkir, sampai kasir, sampai semuanya dikumpulin, lalu dikasih perintah. Mulai hari ini, kalian harus tersenyum sepanjang hari. Gitu. Jadi ada tamu lewat, tersenyum. Ada yang datang, tersenyum. Pokoknya tersenyum terus. Sehingga setelah seminggu, dikenallah restoran Anda itu restoran sate kambing yang tersenyum. Walaupun tepatnya di ujung. Walaupun tepatnya di ujung. Nah, kalau itu menjadi value buat si konsumen, dia akan cari itu, wah, warung sate kambing yang tersenyum yang mana nih? Didatengin ke situ. Itu tersenyum nggak usah pakai duit, nggak usah pakai iklan, nggak usah pakai biaya gitu. Nah itu aja. Bagaimana Anda menjadikan diri Anda adalah sate kambing yang tersenyum. Jadi ini ditambah lagi Mas, ditambah lagi. Apa lagi? Ditambah lagi. Kasirnya mantan putri Indonesia. Wah, pada zamannya. Jadi ujungnya kalau bisa untuk memenangkan persaingan kita harus punya diferensiasi. Diferensiasi. Jadi values ya Pak Bia. Betul. Diferensiasi yang tidak bisa ditiru oleh pesaing itu namanya diskriminasi. Diskriminasi gimana? Discriminate ya. Siapa yang bisa tiba-tiba besok ngeklaim saya juga 50 tahun loh Pak Bi. Oke. Jadi ternyata nih yang nanya tentang sate kambing tadi banyak banget Pak Bi. Tadi kan ternyata yang nanya tentang sate kambing, tolong lanjutkan Pak Bi, sate kambing gitu-gitu. Sate kambing atau tadi Pak Bi memang terputus nggak menjelaskan ujungnya. Apalagi Pak Bi kan ternyata kita bisa mempromosikan produk tanpa modal. Itu modalnya senyum tok. Itu ternyata bisa.
Oke. Ya, Tapi cuma harus ingat Mas, ingat bahwa tersenyum itu bisa ditiru pesaing dalam waktu sesingkat-singkatnya. betul, betul. Karena apa ya, gratis ya, jadi gampang ditiru gitu. Akibatnya Jadi, apa? Brand Anda cuman 1 hari. oke. Jadi itu yang disebut dengan entry barrier-nya itu kecil ya Pak ya. Gampang dimasukin orang, gampang. Kecil. Nah, Gampang ditiru orang. untuk supaya tidak gampang ditiru itu piye ya Pak ya? Nah, itu ada yang namanya added value yang berfungsi 3 itu. Added value itu, 1, dia menciptakan disruption. Disruption, oke. Yang kedua, dia keluar dari red ocean ke blue ocean. Ke blue ocean, oke. Yang ketiga, menciptakan kategori baru. Oke. Itu yang akan membuat ya Pak ya. Nah, itu ada di 15 langkah. Itu kalau nggak salah langkah ke langkah ke 5 atau 5 ya, langkah ke-5. Oke. Ya, jadi sekali lagi Pak Bi mengajak kita semua, termasuk saya, untuk mengikuti seminar beliau 3 hari webinar, ya akan sharing tentang magnet branding. Bagaimana membuat brand yang bisa menjadi magnet, yang membuat customer ya atau membuat pelanggan atau membuat masyarakat itu menjadi pembeli produk kita. Jadi Pak Bi akan sharing, ternyata ada 15 langkah. Ada 15 langkah. Jadi akan di-sharing habis-habisan. Ya, jadi begitu ya Pak Bi ya? Ya, ini ada dari Bos Lemon nih, menarik nih. Ini menggabungkan antara dunia dan langit nih. Iya. Teknik dan value bisa ditiru, tapi cetak biru rezeki tidak bisa ditiru. Nah, kita harus bahas tentang kodrat dan irodat nih, Mas. Saya pikir karena penting ya. Ya, jadi saya pikir jangan dibawa, jangan ke situ lah. Ya. Nanti hari Jumat aja gitu. Ya nanti hari Jumat kita nanti ngomongin tentang pesulap merah lah. Ini, jadi udahlah teman-teman, kita hari ini kita belajar tentang marketing. Ya nggak usah diusulkan ke yang seperti tadi ya. Bukan tidak menghargai, itu iya. Cuman kita tidak di sini. Pada tempatnya. Gitu ya. Pada tempat. Oke, baik. Ini Pak Bing. Bagaimana memulihkan branding yang sudah terlanjur di branding oleh masyarakat? Ya, contoh yang tadi Pak Bi bilang, ini dari Muspita nih, udah ke branding sebagai warung diskon. Gimana Pak Bi? Ya, Anda tinggal bikin aja tulisan warung tidak diskon. Nah. Itu ya, sama aja kayak buka gitu ya. Lucu juga ya Pak Bi ya. Iya. Oke, benar. Oke, silakan. Ya, mau nanya lagi silakan. Oke, ada lagi silakan. Ada tuh Mas. Apa? Calvinus, jelaskan call to action Pak Bi, katanya gitu. Oke. Pak Bi itu kan menerangkan. Ya, itu kan materi workshop Mas, itu materi persidangan. Ya. Itu materi persidangan, nggak bisa dibuka di sini. Ini ada yang nanggapin dari Try Hard, branding pesulap merah besok Jumat, mantap. Jadi saya itu kadang-kadang kita ngomong ya ini Pak, ini rezeki itu udah lah, nggak usah itu udah diatur oleh Allah, udah diatur Gusti Allah, udah selesai, kita nggak ada pembahasan. Apa yang bisa membahas itu. Jadi oke, kita masalah ini aja sekarang ya, masalah pengetahuan. Pak Bi, saya sering ditanya nih Pak Bi, kalau kita terlanjur brandingnya rusak, ya, terlanjur branding rusak, bagaimana memperbaiki? Saya bilang boleh nggak kalau saya jawab nggak perlu diperbaikin, kamu pindah aja kuadran, pindah aja ke blue ocean.
dan jangan dibahas-bahas lagi nih. Kayaknya kita misalnya kita pernah melakukan suatu kesalahan, nggak usah dibahas, nggak usah nanti wah dulu saya gini-gini, udah tinggalin aja ya, kita ganti dengan permainan baru bahwa di sini kita menjadi sesuatu yang berbeda. Apakah itu boleh, Pak Bi? Ya, saya kira rebranding salah satunya ya. Rebranding itu ganti positioning, ganti value, ganti DNA. Nah, itu memungkinkan sekali. Meskipun produknya tetap sama. Ya. Jadi itu pesannya ya. Jadi misalnya seseorang yang namanya sudah tercemar katakanlah ya, pernah melakukan kesalahan, baik disengaja atau tidak sengaja, mending tutup itu dan ganti dengan perbuatan atau tindakan-tindakan yang bisa menutup yang lain. Jadi tidak perlu dibahas-bahas. Itu yang kata Pak B itu adalah di rebranding. Branding, ya. Oke. Baik, jadi ini ada beneran nih mau bahas pesulap merah. Ini kayaknya nggak bisa diajak bercanda nih netizen. Ada yang bilang, bukan Melmi dulu yang ngomong kalau nggak bener rezeki, kalau rezeki itu nggak akan kemana-mana. Yang saya bilang, kalau nggak kemana-mana justru nggak dapat rezeki. Itu lain lagi persoalan. Kita malam ini tidak bahas, kita membahas tentang branding. Ini barangkali kita kali ini ngobrol dengan Pak Bi, karena Pak Bi ini kita harus gali habis-habisan. Ya, karena pengalamannya panjang banget. Ya, saya belum apa-apa, Pak Bi udah malang melintang dulu dengan Hotline, ya, karya-karya beliau, brand-brand yang beliau ciptakan luar biasa pada zamannya dan sampai sekarang masih banyak yang bertahan. Ya, masih banyak yang bertahan. Pak Bi, brand yang Pak Bi yang bertahan apa? Kopiko. Apa mana, Pak? Kopiko, Indomie, Extra Joss, Ligna nggak tahu masih ada apa enggak tuh. Polytron, terus Torabika, terus Biskuit Roma. Oh iya, semua ya. Iya. Kemudian apa lagi? Baru 3 roda ya kebetulan udah di marketing itu. selesai kontraknya ya? Bukan, mereka dibeli terus ganti merek. Oke. Ya. Baik, kita udah 1 jam ini. Terima kasih Pak Bi. Mungkin suatu saat ya kita IG live lagi dengan Pak Bi. Ya dengan nanti kita kasih tahu jauh-jauh hari. Seminar kita tadi Pak Bi, tanggal berapa? Tanggal 18, 19, 20. Agustus. 18, Agustus, ya. 19, 20 Agustus. Ya, 3 hari. Jadi itu online. Start jam berapa, Pak Bi? Start jam 19, selesai jam 10. Ya. Selesai jam 10. Oh, dari jam 7 sampai jam 10. 19 sampai jam 20. Betul. Oke. Dan nanti saya bilang bagaimana cara mendaftar, Anda lihat aja di IG post saya berapa hari yang lalu, saya pernah memposting seminar yang luar biasa, dan saya insya Allah akan ikut juga, yaitu tentang magnet branding. Bagaimana kita menciptakan brand yang menarik menjadi magnet dia, punya daya tarik bagi apa. Baik, Pak Bi, terima kasih, sukses. Ya. Sukses terus, Mas Helmi. Kalau masih udah diundang. Untuk Anda semua juga sukses. Terima kasih sudah bersama kami pada malam ini dan semoga obrolan kita malam ini bermanfaat. Manfaat. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.